Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalkan, saya Alvin Ramadana, NPM 2006117 dari Teknik Informatika kelas H. Di sini saya akan menjelaskan mengenai metode pencarian heuristik dan juga algoritmanya. Nah, untuk materi pembahasan kali ini saya akan menjelaskan mengenai pengertian heuristic searching. Yang kedua ada jenis-jenis metode yang digunakan. Yang ketiga ada contoh metode algoritmanya. Dan keempat mengenai kesimpulannya. Yang pertama yaitu mengenai topik heuristic searching. Secara harfiah, heuristic searching merupakan yang diambil dari bahasa Yunani, yaitu dari kata heuriskein yang artinya menemukan. Heuristik secara umum diartikan sebagai seni atau sebuah ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan sebuah penemuan baru atau sebuah solusi untuk menemukan suatu masalah. Jadi apa itu sebuah metode heuristic searching? Nah, untuk metode heuristic searching merupakan metode pencarian yang memperhatikan nilai heuristiknya, yaitu nilai perkiraan. Nah, sedangkan untuk teknik heuristic searching merupakan suatu strategi untuk melakukan pencarian ruang ke dalam state space secara problema yang selektif. Sedangkan fungsinya yaitu untuk mengevaluasi sebuah keadaan problema individual dan juga menentukan seberapa jauh hal tersebut dapat digunakan untuk mendapatkan solusi yang diinginkan. Nah, untuk materi topik kedua yaitu mengenai jenis-jenis metode yang ada pada heuristic searching. Nah, ada 6 yaitu mengenai generate and test, yaitu bergerak ke belakang menuju pada suatu keadaan awal. Yang kedua ada hill climbing, yaitu suatu proses pengujian yang tergantung pada sebuah feedback dari prosedur pengetesannya. Yang ketiga ada best first search, di mana diizinkan untuk mengunjungi sebuah node yang ada di level yang lebih rendah jika nilai dari heuristik di atas itu buruk. Nah, yang keempat ada alpha beta pruning. Nah, hal ini digunakan untuk mencari sebuah solusi yang optimal dari sebuah permasalahannya. Yang kelima ada mean and analysis. Nah, strategi penyelesaian dari masalah ini yaitu sebagai proses pencarian berdasarkan ruang masalahnya. Yang keenam ada constraint satisfaction. Nah, yaitu permasalahan yang bertujuan sebagai cara untuk mendapatkan suatu kombinasi variabel-variabel nilai yang ada. Nah, untuk topik ketiga yaitu mengenai contoh metode algoritma heuristik dan juga studi kasusnya. Nah, untuk contoh pertama saya ambil mengenai best first search, yaitu dengan dua gambar di bawah ini. Yaitu pada gambar A dan juga B menggunakan metode breadth first search, yaitu pencarian melebar pertama, dan juga metode deep first search, yaitu pencarian ke dalam pertama. Untuk contoh pertama yaitu mengenai best first search, pada gambar ini yaitu ada metode breadth first search, yaitu pencarian melebar pertama. Nah, untuk semua node pada level n akan dikunjungi dahulu sebelum mengunjungi node pada level n+1. Nah, di mana hasil dari gambar di samping ini yaitu menggunakan dua metode, yaitu pada metode A akan melebar, yaitu sesuai dengan pengertian metode ini. Nah, yang pertama yaitu metode breadth first search ini yaitu pencarian dimulai dari node akar yaitu angka 1 terus ke level 1 dari kiri ke kanan, yaitu dari arah 2 dan juga ke 3. Nah, kemudian nilai akan berpindah ke level selanjutnya dari kiri ke kanan sampai menemukan sebuah solusi yaitu angka 8 ini. Nah, untuk metode A ini di sini ada nilainya yaitu ada 1 2 3 4 5 6 7 8. Nah, ini berlaku pada level n atau level 0 yaitu angka 1 sebagai akar, lalu dilanjut dari ke kiri ke kanan yaitu 2 ke 3, lalu level kedua yaitu ada 4, 5, 6, 7, dan level terakhir atau solusinya yaitu angka 8 ini. Nah, sedangkan untuk metode B yaitu mengenai deep first search ini digunakan melalui pencarian mendalam. Nah, untuk metode ini yaitu yang pertama akarnya yaitu angka 1, lalu lanjut ke 2, lalu ke 4, lalu ke 8. Nah, karena
berakhiran pada angka 8, untuk metode ke B ini yaitu akan kembali lagi ke atas atau metode ke atas yang lebih tinggi. Nah, yaitu akan berlanjut ke angka 5. Dari dari 8 ke 5, lalu akan lanjut lagi ke atas yaitu ke 6. Nah, dari 6 ini akan lanjut ke 3, lalu akan kembali lagi dari 3 ke 7 untuk solusi terakhirnya. Nah, untuk contoh kedua mengenai best first search ini, yaitu untuk metode deep first search, yaitu untuk pencarian ke dalam pertama. Untuk proses pencarian dilakukan pada semua anaknya sebelum dilakukan pencarian node level. Nah, untuk hal ini di mana hasil dari gambar di samping yaitu ada dua metode, yaitu metode A dan juga metode B. Nah, sebelumnya dilakukan pada gambar sebelumnya yaitu angka. Nah, selanjutnya ada alfabet. Nah, untuk alfabet ini metode A yang digunakan yaitu breadth first search menghasilkan nilai dari dari kiri ke kanan. Nah, untuk akarnya yaitu A, di mana nilainya A, lalu dari kiri ke kanan yaitu ada B, C, D ini, lalu dilanjutkan dari B ini lanjut ke E, F, dan juga G. Nah, selanjutnya diakhiri dengan nilai node yang selevel yaitu H dan juga I. Nah, sedangkan untuk metode B yaitu deep first search ini, pencarian dilakukan dari node akar menuju ke level yang lebih tinggi, di mana proses diulang terus-menerus hingga menemukan solusinya. Nah, untuk node ini yaitu akarnya yaitu nilai A, lalu ke B, lalu ke E, lalu ke H. Nah, lanjut lagi kembali menuju ke level tertinggi yaitu di akarnya yaitu E, lanjut ke I. Nah, selanjutnya balik lagi ke B, lalu F, lalu lanjut lagi ke akar A. Nah, ke akar yaitu yang dilanjut mengenai node C, yaitu langsung dilanjut lagi ke G. Nah, yang terakhir ada node D, maka akan tertulis seperti ini: A, B, E, H, I, F, C, G, dan juga D. Nah, untuk studi kasus mengenai bagian kedua ini yaitu ada generate interest. Nah, untuk studi kasus ini yaitu mengenai seorang pedagang keliling yang ingin mengunjungi N kota, di mana jarak antar tiap kota sudah diketahui, lalu kita ingin mengetahui rute terpendek. Hal ini dijadikan di mana setiap kota hanya boleh dikunjungi oleh satu kali. Nah, misalkan ada 4 kota dengan jarak antara tiap kota seperti berikut ini. Nah, ada 4 kota yaitu A, B, C, dan juga D dengan nilai jarak yang telah ditentukan. Nah, alur pencariannya pada gambar di samping ini, pencarian pertama menjabarkan ada 5 metode pencariannya untuk lintasan yang dapat dilalui oleh pedagang keliling tersebut. Nah, untuk pencarian pertama yaitu rute lintasan A, B, C, dan juga D. Nah, untuk panjang lintasannya yaitu 19. 19 ini ditentukan dari nilai jarak yang telah dilalui, yang dapat dilalui yaitu dari A ke B 8, B ke C yaitu 5, maka 13, lalu C ke D yaitu 19. Nah, selanjutnya lintasan kedua yaitu A, B, D, C. Dari sini, ke sini, dan juga ke C. Nah, maka panjang lintasan yang dapat diambil oleh rute pedagang keliling yaitu 8 ditambah 4 yaitu 12 ditambah C yaitu 6, maka nilainya 18. Nah, selanjutnya ada lintasan ketiga yaitu C, yaitu A, C, B, D. Nah, untuk lintasan pertama yaitu A ke C yaitu nilainya jaraknya 3, lalu C ke B ada 5, maka 8, B ke D yaitu 4, maka nilainya adalah 12. Nah, maka selanjutnya sesuaikan dengan nilai panjang yang telah ditentukan jaraknya. Nah, maka kesimpulannya pedagang keliling dapat melintasi jalur terpendek yaitu pada pencarian ketiga, yaitu rute kota AC, lalu C ke B, lalu B ke D. Maka panjang lintasan yang dapat dilalui adalah 12. Nah, hasil studi kasus mengenai generate interest maka dapat disimpulkan dari pengambilan pohon keputusannya yaitu sebagai berikut ini. Nah, ini adalah akar. Nah, ini adalah akar, yaitu ini adalah kota-kota yang telah ditentukan, dan juga ini adalah rute yang dapat diambil oleh pedagang keliling yang dapat disimpulkan untuk menentukan rute terpendek itu dapat dipilih yang mana. Nah, ini disesuaikan dengan lintasan yang telah dihitung oleh
sebelumnya. Titik keempat yaitu mengenai kesimpulan heuristic searching. Nah, maka dapat disimpulkan heuristic searching adalah aturan sederhana dan efisien yang umum digunakan manusia untuk membentuk penilaian terhadap suatu hal yang bisa juga digunakan untuk membuat sebuah keputusan. Nah, mungkin sekian. Mohon maaf bila ada kesalahan mengenai metode pencarian heuristik dan juga algoritma dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.